Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan beberapa metode hidroponik. Yang pertama, sistem sumbu. Sistem sumbu merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik. Kelebihannya, biaya untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan tergolong sangat murah. Bentuknya sederhana, frekuensi penambahan nutrisi lebih jarang, tidak tergantung listrik, mudah untuk dipindahkan. Kekurangannya, jumlah tanaman yang dihidroponikan apabila berjumlah banyak maka akan sedikit sulit mengontrol pH air. Hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Yang kedua, sistem rakit apung. Sistem rakit apung adalah sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik aktif. Cukup mudah digunakan karena tidak membutuhkan alat yang terlalu banyak. Kelebihan, biaya pembuatan yang murah. Bahan yang diperlukan untuk pembuatan mudah dicari dari lingkungan sekitar. Perawatan tidak sulit, tidak tergantung pada kondisi kestabilan berikut kesetiaan listrik. Lebih hemat air dan nutrisi. Kekurangannya, rancang hidroponik tanaman sistem rakit perlu lebih cocok dilakukan di dalam ruangan, bukan di tempat luar ruangan. Akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang dalam air, larutan nutrisi, kadar oksigen yang sedikit. Yang ketiga, sistem NFT. Konsep dasar NFT adalah suatu metode budidaya tanaman akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan bersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Kelebihannya sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Dengan sistem NFT, masa tanaman menjadi lebih singkat. Perawatan, pengontrolan, dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah. Sistem NFT mendapatkan aliran stabil dalam satu jalur nutrisi. Kekurangannya, perlengkapan untuk membuat hidroponik NFT tergolong sangat mahal. Tidak cocok untuk pemula, bergantung pada listrik. Yang keempat, sistem irigasi tetes. Sistem irigasi tetes ataupun drip system adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman. Kelebihannya, waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanam. Akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang, terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit. Penggunaan nutrisi pada pupuk yang tepat. Kekurangannya, modal yang dibutuhkan untuk menyiapkan instrumen atau komponen perancangan relatif tinggi, diperlukan wawasan yang lebih luas. Perawatan harus intensif, permasalahan pada sistem pengairan. Yang kelima, sistem pasang surut merupakan salah satu sistem hidroponik dengan prinsip kerja yang cukup unik. Dalam sistem hidroponik ini, tanaman dapat air dan oksigen dan nutrisi melalui pompa dari bak penampung yang dipompakan ke media yang nantinya akan membasahi akar. Prinsip kerja ada dua, yaitu fase pasang di mana tanaman dibanjiri larutan nutrisi dan fase surut di mana tanaman tidak diberi nutrisi. Kelebihannya, tanaman mendapatkan suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik. Suplai oksigen lebih baik karena terbawa air pasang dan surut. Mempermudah perawatan, tidak diperlukan penyiraman. Kekurangan, biaya pembuatan cukup mahal, tergantung pada listrik, kualitas nutrisi yang sudah dipompakan berkali-kali tidak sebaik awal. Aeroponik. Sistem aeroponik merupakan cara bercocok tanam dengan menyemprotkan nutrisi ke akar tanaman. Nutrisi yang disemprotkan mempunyai bentuk seperti kabut. Aeroponik adalah suatu sistem penanganan sayuran yang paling baik dengan menggunakan udara dan ekosistem air tanpa menggunakan tanah. Teknik ini merupakan metode penanganan hidroponik dengan menggunakan bantuan teknologi desain aeroponik yang merupakan desain paling canggih dari semua sistem hidroponik. Kelebihannya, mampu mengendalikan akar tanaman, mampu memenuhi kebutuhan air dengan baik dan juga mudah. Keseragaman nutrisi dan juga kadar konsentrasi nutrisi dapat diatur sesuai dengan umur dan jenis tanaman. Tanaman dapat diproduksi sehingga berapa kali dan periode yang pendek,
dapat dijadikan sebagai media eksperimen. Kelemahan memerlukan investasi dan biaya perawatan yang sangat mahal, tergantung pada energi listrik, mudahnya terserang penyakit apabila tidak dirawat dengan baik dan benar. Sekian dari saya, terima kasih.